Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya diaktifkan, supaya bisa kita dialognya enak ya. Baik, hari ini kita akan coba mulai membahas tentang mutu dalam pendidikan, ya, atau bicara tentang peningkatan mutu dalam pendidikan. Ya, jadi kita sudah mulai melepas bicara tentang administrasi dan supervisi. Kita akan coba masuk kepada bicara tentang mutu pendidikan. Baik, bicara tentang mutu, maka kita harus paham dulu mutu itu apa. Apa sih indikator mutu itu? Mutu itu kan secara sederhana kita bisa katakan itu kan strata, ya, tingkatan. Ya. Jadi mutu itu bisa rendah, bisa sedang, bisa tinggi. Tetap saja mutu namanya. Cuma nanti mutunya rendah apa tinggi, mutunya sedang atau rendah, nah lain sebagainya. Nah, apa sih indikator dari mutu itu atau dimensi dari mutu itu? Dimensinya paling tidak ada dua yang harus terpenuhi kalau kita bicara mutu. Ya, dimensi yang pertama dari mutu itu adalah bagaimana terpenuhinya standar atau target yang ingin dicapai dalam suatu proses. Ya, jadi ada standar mutu itu. Makanya tadi saya katakan ada rendah, sedang maupun tinggi. Ya, jadi ada yang standar yang menunjukkan bahwa mutu itu rendah, mutu itu sedang, atau mutu itu tinggi. Nah, kalau seperti misalnya kita bicara dalam yang paling akrab dengan kita, mungkin kita bicara dalam perkuliahan, gitu ya. Dalam perkuliahan itu kan ada yang disebut dengan grade, ya, mutu, ya. Jadi ada D, C, B, dan A dan seterusnya. Kan bisa juga lebih ke E dan segala macam ya. Nah, untuk mencapai grade A, B, dan C itu kan ada standarnya. Ya. Pada saat kita mendapatkan nilai 60, maka standar itu adalah untuk kategori mutu C. Pada saat kita mendapatkan nilai 70, maka itu adalah kategori untuk standar mutu B. Pada saat kita mendapatkan angka 80, maka itu berarti kategori masuk dalam standar ukuran mutu A. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada ukuran yang bisa kita tetapkan bahwa ini menyatakan mutu. Dan itu target itu sudah disepakati dari awal. Target itu sudah ditetapkan dari awal. Sama seperti misalnya kalau kita mau lihat orang mau masuk perguruan tinggi misalnya. Ya. Mau masuk misalnya mau lewat jalur SNPTN misalnya, maka ada standar nilai, standar mutunya berapa? 9,3. Itu mutu untuk bisa masuk SNPTN. Jadi artinya bahwa apabila kita mencapai standar tertentu, maka itu sudah bisa dikatakan mutu. Baik itu mutunya rendah, sedang maupun tinggi. Semuanya adalah mutu. Yang membedakan adalah kategori mutunya. Ya. Nah, kemudian pada kategori kedua, bahwa yang dikatakan dengan mutu itu adalah terpenuhinya kebutuhan pengguna jasa. Ya, terpenuhinya kebutuhan pengguna jasa. Kalau kita bicara di sekolah, ya, maka TK harus mampu memenuhi standar yang dibutuhkan oleh SD. Artinya dia memenuhi kebutuhan pengguna jasanya. Pengguna jasa TK SD itu kan adalah TK. Atau pengguna jasa, kalau kita balik, pengguna jasa TK itu adalah SD. Pengguna jasa SD adalah SMP. Pengguna SMP adalah SMA. Dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi. Pengguna jasa perguruan tinggi nanti dunia kerja. Pengguna pendidikan vokasi atau SMK. Pengguna jasanya adalah dunia kerja. Jadi semakin tinggi tingkat daya serap dunia kerja, semakin tinggi tingkat peran aktif seseorang atau lulusan itu di masyarakat, maka itu menunjukkan bahwa mutu individu maupun lembaga yang meluluskannya bermutu. Jadi semakin besar kiprahnya di perguruan di masyarakat, semakin besar daya serapnya di dunia kerja, itu menunjukkan ada dua mutu di situ, baik mutu individu maupun mutu lembaga.
Nah, jadi kalau kita bicara di perguruan tinggi, mau dia lulus cum laude, lulus memuaskan, atau lulus dengan predikat baik misalnya, itu baru pada satu sisi dia dapat mutu. Terpenuhinya standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya, tapi apakah sudah utuh mutunya? Belum. Mutu itu nanti akan teruji di masyarakat, teruji dalam dunia kerja. Terserap nggak oleh dunia kerja? Jangan-jangan cum laude tapi dia nggak bisa kerja, pengangguran. Jangan-jangan cum laude tapi dia nggak bisa berperan aktif di masyarakat. Itu menunjukkan mutunya pincang. Jadi mutu itu harus memenuhi kedua kategori itu, kedua dimensi itu. Pertama, standar dalam prosesnya memenuhi target. Lalu yang kedua, hasil dari proses itu kelihatan terpakai oleh dunia kerja maupun di masyarakat. Nah, ini juga sekarang yang sedang dicanangkan oleh kurikulum Merdeka itu kan seperti itu. Ya, tidak hanya akademisnya yang dikejar, tapi nanti bagaimana dia berperan nggak di masyarakat. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan. Ya, jadi mutu itu punya dua dimensi. Ya, dimensi standar dalam proses. Ya, kemudian yang kedua, dimensinya adalah hasilnya terpakai atau tidak. Jadi kalau kita bicara tentang individu kita sendiri, ya baik saya maupun Anda semua, seberapa besar nilai kita raih dalam pendidikan kita, itu belum menunjukkan mutu yang sesungguhnya. Karena mutu yang sesungguhnya nanti akan dilihat pada saat kita berperan di masyarakat. Pada saat kita bisa berperan di dalam dunia kerja. Ya, makanya dalam akreditasi itu kan artinya pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan. Salah satu indikatornya akan dilihat adalah seberapa besar lulusannya itu terserap oleh dunia kerja. Kan? Seberapa besar peran aktif lulusannya itu di masyarakat. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep mutu. Jadi mutu dalam proses dan mutu dalam hasil. Atau bisa juga kita katakan mutu itu pertama memenuhi target, ya. Kemudian yang kedua, mutu itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dunia kerja, ya. Baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi tidak cukup hanya untuk sekarang. Makanya pendidikan itu yang paling bagus itulah yang punya visi ke depan. Ya. Lembaga pendidikan yang berkualitas itu nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang itu, bahwa dia bukan lembaga yang berkualitas itu bukan mampu mengatasi masalah. Ya. Orang yang berkualitas itu bukan orang yang mampu mengatasi masalah, tetapi lembaga atau orang yang mampu mengantisipasi masalah. Itu kan beda konsepnya. Kalau mampu mengatasi masalah, berarti kan masalah itu terjadi. Ya kan? Tapi kalau masalah itu terjadi, belum tentu dia mampu mengantisipasi. Tapi kalau orang yang mampu mengantisipasi masalah, berarti dia sudah persiapan. Kalau masalah itu terjadi, dia sudah tahu bagaimana menyelesaikannya. Tapi dia sudah mengantisipasi terlebih dahulu. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa memenuhi kebutuhan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, inilah bicara tentang itu. Nah, berangkat dari kedua dimensi ini, maka kita bisa memahami ya seberapa penting mutu itu sebenarnya. Ya. Buat kita, misalnya Anda dan saya, kalau kita tidak mengembangkan diri, kita tidak meningkatkan mutu diri kita, ya kita akan terlindas oleh perkembangannya. Karena yang namanya kebutuhan, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan masyarakat, itu semakin lama semakin tinggi. Berkembang terus. Ya kan? Sehingga kalau kita tidak mampu mengikuti perkembangan itu, kita tidak mampu mengantisipasi tuntutan-tuntutan itu, ya kita nggak bisa berperan di situ. Inilah yang perlu kita pahami tentang mutu itu. Coba kita lihat, bagaimana dulu yang namanya guru itu nggak perlu S1. D1 aja cukup, D2 cukup, D3 cukup. Tapi sekarang lihat,
tuntutannya guru itu harus S1. Ya. Lalu kemudian nanti 5, 10 atau 15 tahun ke depan itu sudah bisa dipastikan bahwa seorang guru itu harus S2. Itu sudah bisa dipastikan. Karena di negara tetangga kita sendiri seperti Malaysia misalnya itu sudah diberlakukan. Dosen itu sudah S3, guru itu S2. Kita sedang menuntaskan S1-nya dulu nih, baru nanti ditingkatkan menjadi S2. Jadi Pak Naga nanti, Salman, Monica, sama Chandra, ya, yang lain-lain juga, ya siap-siap. Agung, ya siap-siap. Anda nggak bisa hanya selesai di S1. Anda harus lanjut ke S2, bahkan kalau perlu S3. Dan itu relnya kita sudah punya. Ya, kita punya EPAI, S1-nya A, S2-nya A, S3-nya B. Relnya sudah ada semua. Tinggal melanjutkan Pak Naga ya. Ya. Gitu. Karena yang namanya tuntutan itu semakin lama semakin tinggi. Dan itu bukan era saya lagi nanti itu. Itu udah eranya Chandra nanti, sudah eranya Salman sama Agung nanti. Ya, sudah masanya Monica nanti. Masanya saya sudah selesai kan gitu. Saya mengantarkan, memberikan pemaparan kepada Anda bahwa 5, 10 tahun atau 20 tahun ke depan masanya akan seperti itu. Ya, jadi orang yang tidak mampu meningkatkan mutu, orang yang tidak mau mengembangkan diri, ya akan terlindas. Ya, ditargetkan kan lulusnya kan targetnya kan 2023 ini. Berarti 2025 seharusnya sudah selesai S2 dong. Karena S2 cuma 2 tahun kan. Nah, 2025 itu MEA sudah total loh, masyarakat ekonomi ASEAN. Total itu. Di mana orang di seluruh negara ASEAN bebas bekerja di negara manapun. Nah, disitulah nanti persaingan itu akan terasa. Jadi itu. Jadi pertama bahwa kita akan mampu berkiprah kalau kita mampu meningkatkan mutu kita. Begitu juga dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kalau tidak melakukan peningkatan mutu, tidak mampu memprediksi kebutuhan ke depan, ya lembaga pendidikan itu akan ketinggalan. Dan dia akan ditinggalkan oleh penggunanya. Karena kenapa? Orang akan terus mencari mana yang lembaga pendidikan yang berkualitas, yang kualitas, yang mampu menjawab tantangan masa ke depan. Coba Anda lihat sekarang yang namanya lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas itu. Nggak ada orang yang bilang mahal. Hebat itu kan. Ya, masuk TK misalnya seperti TK Santa, TK Al Azhar, biaya masuknya aja sudah 20-an juta loh. TK loh. Tapi mereka kenapa berani bayar mahal? Ada kebutuhan, ada tuntutan untuk masa depan yang diprediksi dan bisa diberikan oleh sekolah. Nah, inilah kenapa mutu itu penting. Jadi orang yang tidak punya mutu ya nggak akan bisa berkembang. Lembaga yang tidak punya mutu ya nggak akan bisa menyerap orang-orang yang menikmati pendidikan. Ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya akan mencoba memaparkan salah satu konsep ya peningkatan mutu yang ditawarkan oleh Peter Senge. Ya. Peter Senge ini adalah salah seorang guru besar dari Asakusa University Amerika. Ya. Dia juga sebagai salah satu guru besar pada Harvard University. Ya. Nah, dia menawarkan ada 5 langkah cara untuk meningkatkan mutu. Ya, baik itu untuk mutu lembaga maupun itu untuk mutu diri kita sendiri. Ya. Nah, pertama kata Peter Senge, langkah pertama adalah apa yang disebut dengan personal mastery. Ya. Apa itu personal mastery? Personal mastery itu artinya bagaimana seseorang, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang guru, ya, memiliki kepribadian yang menarik. Nah, kepribadian ini erat kaitannya kalau kita bicara tentang akhlak, karakter.
Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang memiliki kepribadian yang menarik? Indikasi guru yang menarik itu gampang. Ya, mungkin kita mesti ingat waktu masih sekolah dulu, ya, Chandra mungkin masih ingat, ya. Mungkin Sofyan juga masih ingat, ya Agung. Kita di sekolah dulu punya guru yang guru yang kita senangi, guru favorit. Nah, itulah bahasa sederhananya. Ya, kita punya guru favorit yang guru yang sangat menyenangkan. Pada saat seorang guru itu menyenangkan, maka itu menunjukkan indikator guru itu punya personal mastery yang baik. Sebelum berkembang. Mastery itu nanti akan menjadi salah satu kekuatan bagi seorang guru dalam menjalankan proses belajar mengajar. Itu akan mempermudah dia. Contoh barangkali begini. Coba ingat-ingat pada saat dulu kita punya guru, ya, guru favorit kita di sekolah. Kira-kira materi yang dia ajarkan gampang kita serap nggak? Mudah kita serap. Meskipun terkadang materi yang dia sampaikan itu sebenarnya materinya sulit. Tapi karena personal mastery yang dimiliki oleh guru itu daya tarik kepribadiannya yang kita senangi, ya, kita kagumi, kita hormati. Akhirnya materi yang dia sampaikan itu kita enjoy aja. Ya. Guru itu ngajar satu mapel itu karena langsung 3 jam berturut-turut, kita nggak bosan gitu loh. Tapi begitu ada guru yang mengajar yang lain yang mohon maaf kepribadian mungkin kurang menarik buat kita. Baru diajarin di setengah jam kita udah gerah duluan. Dan materinya nggak nyantel gitu loh. Nih, inilah yang dimaksud dengan personal mastery. Ya. Jadi seberapa besar kita punya kepribadian yang kuat. Ya. Ini pada satu sisi. Jadi seberapa besar kita punya kepribadian yang bisa menarik orang. Ya, agar orang mau bekerja sama dengan kita. Ya. Pada sisi yang lain, yang disebut dengan personal mastery ini juga bisa kita katakan pribadi yang selalu ingin maju. Pribadi yang selalu ingin berubah. Pribadi yang ingin sukses. Ya. Pribadi yang selalu ingin memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya. Ini personal mastery. Ya. Kalau kita mau melihat personal mastery ya sosok yang paling bagus ya nomor 1 nggak ada lagi. Rasulullah. Bisa kita lihat, kita bayangkan tidak sampai 20 tahun seorang Muhammad bisa mewarnai dunia. Ya. Kenapa? Karena kepribadian beliau. Ya. Bagaimana orang berhadapan dengan beliau, orang akan sungkan. Orang akan hormat. Nah, personal mastery inilah yang beliau miliki sebenarnya. Jadi, buat kita sebagai seorang yang ingin sukses, sebagai seorang yang ingin maju, buat kita sebagai seorang calon pendidik, ya berarti kita harus punya personal mastery. Seperti apa personal mastery seorang guru? Bahwa pertama, seorang guru itu disiplin. Seorang guru itu jujur. Seorang guru itu amanah. Seorang guru itu bertanggung jawab. Seorang guru itu tidak pendendam. Apalagi? Seorang guru itu ikhlas. Ini kepribadian guru yang mungkin kita dulunya nggak menyadari itu, tapi coba kita rasakan sekarang guru-guru favorit kita dulu itu pasti semuanya punya itu. Dia punya keikhlasan yang luar biasa. Nggak pernah dendam meskipun kita sering menyakiti dia. Ya, selalu mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Ya, kita belum masuk kelas dia udah nungguin dalam kelas. Itu kan? Bahkan nggak ada siswanya, dia cari-cari siswanya keluar supaya ayo belajar.
Itulah sebenarnya personal mastery. Dan itu yang membantu guru supaya membantu guru itu menjadi suatu andalan bagi guru dalam mengajar. Bahwa kalau dia sudah punya kepribadian yang menarik itu, ya dia mudah untuk menyampaikan materi. Ya kan? Meskipun materi yang dia sampaikan itu sebenarnya cukup rumit, cukup sulit. Tapi karena kepribadian dia, kita sudah kagum, kita sudah senang. Orang kalau sudah senang berbicara apa aja kita bisa nangkap kan. Itulah yang harus kita miliki sebagai seorang personal master. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah share vision. Apa yang dimaksud dengan share vision? Membangun visi bersama. Ya, artinya seorang pemimpin, ya, seorang kepala sekolah, seorang guru di kelas, bahkan mungkin sebagai seorang kepala keluarga, nggak bisa dia membangun visi sendirian. Visi itu harus dibangun bersama. Ya, seorang kepala sekolah harus mengumpulkan warga sekolahnya. Yuk, saya punya program ini. Ayo, barangkali ada masukan, ada tambahan, ada kritikan. Yuk, bagaimana kita membangun sekolah ini bisa menjadi sekolah yang lebih baik? Dibangun secara bersama visi. Ya. Seorang guru, begitu dia sudah menyatu dengan siswanya, dia membangun visi bagaimana kelas ini belajar dengan baik, bagaimana anak ini bisa maju, bagaimana anak ini bisa sukses. Dia bangun visi bersama. Sehingga pada saat pembangunan visi bersama ini, ya, semuanya merasa memiliki. Ya. Semuanya merasa punya tanggung jawab. Ya. Semuanya merasa bahwa saya harus berperan. Ini namanya share vision. Jadi bagaimana kita membangun visi bersama? Kenapa harus membangun visi bersama? Ya, karena kita nggak bisa hidup sendirian. Kalau kita ingin sukses nggak bisa sendirian, butuh orang lain. Ya. Orang lain yang ikut membantu kita bagaimana kita bisa mewujudkan kesuksesan. Ya, ya. Sekarang yang paling real ya contohnya bisa pada kelas C ini kan banyak. Ya, saya melihat di kelas C ini cukup ada yang sudah berkeluarga kan, termasuk yang kelas satunya yang saya kenal Pak Naga gitu kan. Kalau Pak Naga nggak punya visi bersama dalam keluarga, nggak bisa Pak Naga kuliah. Pasti yang lain protes di rumah. Ngapain? Waktu buat keluarga jadi tersita. Ya, perhatian pada keluarga jadi berkurang. Gitu kan? Tapi karena yang namanya nggak bisa membangun visi bersama, saya kuliah kan juga untuk kamu semua, gitu kan? Ya, saya kuliah kan juga buat ibu, buat anak-anak. Sehingga konsep share vision itu akhirnya membuat orang mau membangun bersama. Istri punya ambil posisi di mana peran apa, anak mengambil peran apa, sehingga penagih bisa kuliah. Itu namanya share vision. Karena kita nggak bisa sendirian. Ya, yang lain mungkin juga demikian. Kalau misalnya ya kita punya teman, kita punya keluarga, punya teman dekat, ya, bahkan punya teman spesial mungkin barangkali gitu kan? Ya dia harus share vision dengan kita. Ya kan? Bilang saya sayang kamu, saya cinta kamu, itu kan gampang. Ya, tapi benar nggak dia mendukung Anda untuk sukses? Ya kan? Kalau sayang dengan saya, cinta dengan saya, bantu dong saya supaya saya sukses. Support dong saya. Ya kan? Bantu saya bagaimana saya menyelesaikan perkuliahan saya. Atau juga kalau nanti saya sukses, untuk siapa? Untuk bersama, kan gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan share vision. Ya. Seorang kepala sekolah mengajak ke warga sekolahnya juga kalau sekolah itu berhasil ya untuk semua warga sekolah, bukan buat dirinya sendiri. Ya. Seorang kepala keluarga misalnya seperti contohnya yang mungkin yang saya udah yang tahu pasti, saya nggak tahu yang lain sudah berkeluarga apa belum ya. Ya. Yang saya tahu pasti Pak Naga lah, gitu kan?
Panangga bisa melakukan ini semua ya untuk supaya keluarganya bisa maju gitu. Bahkan bisa menjadi contoh buat anak-anaknya kan gitu. Bapak aja yang sudah berkeluarga, sudah umuran, masih kuliah, masih belajar, loh, masih sekolah, loh. Ayo loh, kamu masa malas? Nah, itu artinya membangun visi keluarga bersama. Nah, konsep yang diajukan oleh Peter Senge itu bagaimana membangun visi bersama. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan mental model. Apa itu mental model? Mental models ini adalah mental yang mau sukses. Mental yang tidak mudah putus asa. Mental yang tidak mudah menyerah. Ya. Mental yang apa yang namanya orang bilang yang tidak gampang patah di tengah jalan. Ya. Sama dengan Anda sekarang ini. Anda kalau tidak punya mental yang kuat, Anda nggak akan selesai 2023. Ya kan, apalagi kuliah sambil kerja. Ada loh masa-masanya nanti Anda akan merasakan, ini kan baru semester 3. Belum begitu terasa. Nanti kita akan buktikan nanti. Di semester 4, semester 5, 6, dan 7. Lihat nanti. Apakah angkatan kelas Anda ini akan eksis atau tidak. Di situ nanti tantangannya akan berasa. Aduh, capek ya kuliah. Gitu kan? Aduh, bosen ya lama-lama kuliah. Tantangannya akan macam-macam nanti. Aduh, ini ada masalah keluarga nih, nggak bisa saya tinggal. Aduh, ini saya pengennya mau ini, mau itu, dan lain sebagainya. Akhirnya kuliahnya lepas. Jadi, yang namanya mental models itu bagaimana kita bisa menghadapi segala kesulitan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Bagaimana kita mampu menghadapi ujian. Bagaimana kita menyelesaikan hambatan. Bagaimana kita punya mental yang tidak mudah menyerah. Nah, mindsetnya mengaturnya bagaimana? Bagaimana kita membuat hal itu menjadi suatu hal yang bisa kita terapkan. Ada statement yang harus kita pegang. Apa statementnya? Begini. Dalam Islam itu dikatakan begini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, apakah mereka mengira begitu? Mereka mengatakan dirinya beriman, aku akan langsung percaya. Sebelum aku uji, kata Allah. Jadi, itu adalah ujiannya. Kita diuji dulu baru kita tahu kualitas kita. Kita diuji dulu baru kelihatan mutu kita kan. Dan ujian itu untuk mengangkat kita. Itu pertama. Bahwa itu ujian itu suatu hal yang alami yang harus dihadapi. Satu. Lalu yang kedua, apa statementnya? Bahwa yang namanya ujian, yang namanya hambatan, yang namanya kesulitan, yang namanya cobaan, Allah tidak pernah memberikan di luar batas kemampuan kita. Itu statement yang harus kita pegang. Nggak pernah Allah memberikan di luar batas kemampuan kita. Berarti kan apa yang Allah berikan itu cobaan, hambatan, tantangan, ujian, dan lain sebagainya. Itu kan fair banget kan? Ya. Bagaimana kalau Allah memberikannya di luar batas kemampuan kita? Oh, udah habis. Udah hancur semua kita kan? Tapi Allah berikan garansi itu bahwa aku tidak pernah mengujimu di luar batas kemampuanmu. Ya. Ya. Dua. Lalu statement ketiganya apa? Bahwa yang namanya ujian atau cobaan atau tantangan atau hambatan yang Allah berikan kepada kita itu, ya, itu adalah untuk meningkatkan derajat kita. Kan itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita beriman, kita punya ilmu, ya harus ada ujiannya dulu supaya kita diangkat derajatnya. Gitu. Ya. Itu makanya tadi saya katakan, ya, Panangga dan teman-teman, ya, semuanya pasti ini menghadapi ujian. Mentalnya kuat apa tidak? Ya, sudah mengambil langkah untuk maju kan gitu, dengan artinya
menyisakan waktu, menyisihkan biaya, menyisihkan pikiran untuk kuliah. Itu sudah satu komitmen gitu kan. Tapi bisa nggak punya mental di situ? Karena yang namanya buktinya ujian itu untuk mengangkat derajat, coba lihat. Ya. Kalau misalnya tidak ada ujian sampai sekarang, Salman masih di TK. Karena nggak ujian-ujian. Iya kan? Nggak lulus TK kan nggak boleh masuk SD. Ya. Agung kalau dulu nggak ujian di SD, ya nggak pernah sampai ke perguruan tinggi. Masih di SD aja sampai sekarang. Ya. Siapa lagi misalnya? Monica. Monica dulu kalau nggak ujian di SMP ya, atau di Sanawiyah, ya sampai sekarang ya di Sanawiyah aja. Nggak pernah akan naik mutunya, gitu. Nggak akan pernah naik derajatnya. Tapi karena kita mau menghadapi ujian, ya, maka akhirnya Anda dan kita semua sampai ke perguruan tinggi. Maka naik tingkatannya gitu kan. Jadi itulah contoh gambarannya bahwa yang namanya ujian, tantangan, hambatan, cobaan, ya, bahkan kegagalan sekalipun, itu adalah jalan kita untuk maju. Ya. Tidak ada pernah orang yang sukses itu tanpa kegagalan. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa pernah menghadapi kegagalan. Semuanya butuh perjuangan. Ya. Hingga orang itu bisa maju. Dan tantangan itu pasti Allah berikan garansi bahwa tantangan itu dalam batas kemampuan Anda. Kita lihat buktinya yang paling real lagi. Ya. Coba nanti tanya orang tua atau tanya istri bagi yang sudah berkeluarga. Seorang wanita itu melahirkan berjuang dengan nyawa, bukan? Nyawa yang dia pertaruhkan. Ya. Bersimbah darah untuk melahirkan seorang anak. Tapi nanti begitu anaknya sudah lahir, coba tanya ibu itu lagi atau wanita itu lagi. Kapok nggak punya anak? Kapok nggak hamil lagi? Enggak. Karena di balik ujian yang begitu berat melahirkan itu ada kebahagiaan yang luar biasa yang dia rasakan. Ya seperti itulah yang namanya mental model. Ya. Yang namanya kesuksesan itu tanpa hambatan, tanpa kendala, tanpa ujian, ya nggak akan terasa indah, gitu. Nggak akan terasa nikmat. Ya, di awal dulu saya sudah pernah sampaikan dengan Anda semua. Ya, saya sendiri pun juga dulu nggak seperti ini, berjuang di jalanan. Ya, pernah menjadi pedagang kaki lima juga untuk maju. Tapi begitu kita berhasil meraih apa yang kita inginkan, rasanya luar biasa manisnya, indah dia. Tapi yang namanya kita untuk maju, kita untuk berubah, kita untuk sukses itu, mentalnya memang harus luar biasa. Sakit, pasti sakit. Capek, lelah, kadang-kadang terluka, kadang-kadang menangis kita gitu. Tapi itulah perjuangan mental model itu. Mental kita yang siap untuk berjuang. Dan hanya orang-orang yang punya mental itulah orang-orang yang bisa sukses. Ya. Potensi yang kita miliki, ya, yang di awal dulu pada awal perkuliahan dulu saya sebut dengan fitrah. Masih ingat ya? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, itu saya katakan dulu. Ya. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha, kata Allah dalam Al-Qur'an. Potensi yang kita miliki itu, ya, tidak akan memberikan kekuatan apa-apa, tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada kita kalau tidak dibarengi dengan mental yang kuat. Mungkin Anda semua bisa pernah merasakan atau pernah melihat mungkin pada teman-teman waktu sekolah, bahkan saya juga pernah melihat di teman-teman saya waktu di sekolah di SD. Ya. Apa bayangannya? Saya dulu di SD itu nggak pernah juara. Nggak pinter saya di SD. Juara aja nggak pernah, bahkan sering kali saya malah, dulu ada istilahnya, mungkin Pak Naga pernah dengar ya Pak Naga ya?
Dulu ada di sekolah itu namanya istilahnya naik percobaan, Pak Naga. Pernah istilah dengar itu, Pak Naga? Iya, pernah Pak. Nah, saya itu pernah naik percobaan loh. Ya. Tetapi mental kita punya mental beda dengan orang. Masa iya saya nggak bisa maju? Saya nggak mau seperti ini terus. Saya ingin maju. Saya harus cari mendapatkan apa yang saya inginkan. Sementara saya punya teman-teman yang langganan juara kelas. Wah, dari kelas 1 sampai kelas 6 juara terus, Pak Naga. Potensinya luar biasa dia kan. Tapi karena mentalnya tidak mental pejuang, mentalnya tidak mental baja. Ya. Sekarang nggak jadi apa-apa, Pak Naga. Di kampung ngangon bebek gitu loh. Itu juara kelas loh. Jadi kesuksesan perubahan itu bukan ditentukan hanya oleh potensi. Potensi kita boleh saja orang bilang mungkin sedang-sedang saja atau mungkin rendah. Ya, dalam bayangan kita gitu kan. Padahal sebenarnya setiap orang itu Allah berikan potensi yang luar biasa. Ya kan? Semua orang punya potensi. Cuma potensinya kan beda-beda. Bisa nggak kita menggali potensi itu untuk kita bisa maju? Nah, itu kan butuh mental. Ya. Bagaimana orang lain misalnya, ya seperti Anda sekarang misalnya, Anda sudah bekerja. Teman-teman Anda pulang kerja udah santai di rumah. Ya kan? Udah bisa kemana-mana, bisa ke mall gitu kan ya. Kalau nggak COVID sekarang mungkin udah nongkrong di mall semua kan gitu. Iya, di kafe-kafe gitu kan. Tapi Anda nggak bisa, Anda harus kuliah. Nah itu kan sesuatu hal pengorbanan mental ya. Pada saat itu kalau kita nggak punya mental ya kita menyerah juga akhirnya. Nah jadi bahwa orang yang punya mental yang kuat, orang yang punya mental baja, dia akan mampu menggali potensinya dan dia akan punya potensi yang luar biasa untuk sukses. Jadi tidak bisa kita melihat gambar orang sukses itu dari oh dia juara, gitu kan? Nilainya selalu tinggi, belum tentu. Mental juangnya bagaimana itu yang perlu. Ya kan? Biaya boleh saja kurang, tapi semangat nggak boleh kurang. Ya. Justru saya merasakan orang yang serba kekurangan itulah yang punya potensi suksesnya luar biasa. Karena kenapa? Pisaunya lebih tajam dari orang yang punya berkecukupan. Orang berkecukupan kan sekolahnya atau kuliahnya mungkin santai-santai aja. Tapi orang yang berkekurangan, wah pisaunya tajamnya luar biasa. Setiap kesempatan dia pasti akan ambil. Nah, ini yang disebut dengan mental model. Ya, jadi bagi seorang kepala sekolah juga demikian. Ya. Yang namanya tantangan, yang namanya hambatan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi masalah? Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Bahkan pada titik tertinggi, bagaimana kita mampu mengantisipasi masalah? Itulah yang diperlukan dalam mental model. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk kepada langkah keempat. Kata Peter Senge, langkah keempatnya adalah apa yang disebut dengan team learning. Ya, apa itu team learning? Team learning artinya bahwa orang itu belajar dan bekerja selalu di dalam kelompok. Tidak bekerja sendirian, tidak belajar sendirian. Angkatan 2000 kelas C 2019 ini kan punya statement nih, bahwa lulus serentak 2023 harus dalam tim. Kalau Anda tidak dalam tim, maka itu akan hanya tinggal mimpi. Boleh kita lihat. Kalau Anda dalam tim, maka insya Allah bisa. Saya waktu kuliah S1 bahkan sampai kuliah S2 pun saya selalu belajar dalam kelompok.
Kenapa? Kita punya sisi kelebihan dan punya sisi kekurangan yang berbeda-beda. Kalau itu kita kemas dalam satu kelompok, kita akan bisa saling menguatkan, saling melengkapi. Tapi kalau kita sendirian, kita akan tenggelam dalam kekurangan kita. Dan di situ mental kita sering anjlok, kita putus asa. Ya kan? Begitu kita menghadapi kesulitan, sepertinya, waduh, saya kayaknya yang paling susah hidup di dunia ini. Begitu kekurangan biaya sedikit, kok saya lah orang yang paling miskin di dunia ini, kan gitu. Tapi kalau kita bekerja dalam kelompok, kita belajar dalam tim, banyak orang lain yang support kita. Ya, apalagi saya dulu merasakan banget itu namanya belajar dalam kelompok itu. Kenapa? Karena seorang perantauan. Karena saya belajar dalam kelompok, wah, semua malah menguatkan saya. Saling membantu. Dan itu memang seharusnya demikian. Karena kenapa? Kita sebagai makhluk sosial nggak akan pernah sendirian. Nggak bisa kita melakukan apapun sendirian. Kita butuh orang lain. Ya. Dengan kelompok itu kita akan bisa membuat diri kita kuat. Ya. Bahkan Stephen Robin mengatakan apa? Ya. Kalau orang mau belajar dan bekerja di dalam kelompok, maka dia akan menemukan kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah dia duga. Ada kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah dia duga, itu akan dia dapatkan. Kalau dia berada dalam kelompok. Ya. Cobalah kita lihat. Seperti sapu lidi saja misalnya. Sendirian dia lemah. Tapi begitu dia diikat, wow, kekuatannya luar biasa. Dan itu perintah agama. Ya. Bagaimana perintah agama? Dalam Al-Quran dikatakan apa? Kuntum ukhrijat linnas. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang. Lihat. Berkelompok. Jadi kalau kita ingin menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, nggak bisa sendirian. Bonyok kita. Harus dalam kelompok. Ya, seorang kepala sekolah ingin memajukan sekolahnya, tapi dia sendirian, ya bonyok, dia nggak akan bisa. Tapi kalau dia bekerja dalam tim, maka dia akan kuat. Ya. Dan yang namanya manusia itu, kalau kita mau bisa memanfaatkan potensi dia, tidak ada satupun yang manusia itu yang tidak berguna. Tidak ada satupun manusia itu tidak bermanfaat. Saya kasih ilustrasi begini. Saya sering sampaikan ilustrasi. Ada 4 orang dalam satu kelompok. Orang yang pertama, bukan berempat, 3. Orang yang pertama ini orang masuk dalam satu kelompok, dalam satu tim, tapi 3 orang ini lemah. Kita lihat lemahnya, luar biasa. Yang pertama, orang itu buta. Ya. Yang kedua, tuli. Yang keempat, lumpuh. Lalu masuk dalam satu kelompok. Logikanya kita berpikir orang ini apa yang bisa diambil manfaatnya? Buta. Yang satu lagi tuli, yang satu lagi lumpuh. Gitu kan? Tapi dalam satu kelompok, karena orang yang mengatur kelompok ini sangat mengerti, ini orang ini punya potensi, bisa dimanfaatkan, bisa dipekerjakan, bisa dikaryakan. Makanya akhirnya berhasil. Coba lihat. Yang buta ini dalam kelompok itu saya ilustrasikan begini, karena di kampus saya sering orang bercerita tentang. Yang buta ini ditugaskan apa? Untuk meniup lesung. Tahu lesung? Lesung untuk menumbuk padi. Jadi lesung itu supaya bersih dari sekam, tinggal berasnya aja, itu kan harus ditiup.
Ya. Lah, kalau kita yang matanya masih melek, niup, lesung itu kira-kira gimana? Habis kita kelilipan kan? Tapi kalau orang yang buta yang niup gimana? Nggak ada di kelilipan. Ditiup habis aja semua itu. Karena dia buta, aman dia. Sebegitu bisa bermanfaatnya orang yang buta. Dia tetap bisa dimanfaatkan. Tetap dia bisa berkarya. Apalagi kita yang sehat kan. Lalu orang yang tuli. Orang yang tuli ini katanya kalau dalam perang suruh dia untuk melepas meriam. Kalau Anda melepas meriam kan begini. Dilapis dulu kan kuping Anda supaya kuping Anda pendengaran Anda nggak rusak kan. Karena bunyi meriam kan kencang. Tapi kalau orang yang tuli mau lepas meriam gimana? Dia kan nggak dengar. Joder, cuek aja dia kan nggak dengar. Lihat, orang yang tuli pun bisa dimanfaatkan, bisa dikaryakan. Ya. Lalu yang lumpuh juga bisa dikaryakan. Ya, kalau kata orang di kampung saya itu, yang lumpuh itu suruh dia jaga jemuran padi. Kalau orang sehat suruh jaga jemuran padi, sebentar-bentar dia udah ngayap, udah hilang dia. Ya kan? Ada aja kepentingan dia kan, mau ini, mau itu lah, padi ditinggal habis dimakan ayam kan. Tapi kalau orang yang lumpuh suruh jaga padi gimana? Ya dia nggak kemana-mana, di situ aja dia pokoknya padi aman aja pokoknya. Nah ini lihat, jadi tidak ada potensi manusia itu yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya, jadi banyak hikayat-hikayat seperti itu dalam percontohan saya bisa kita jadi. Ya. Sebenarnya benar, kalau kemampuan orang itu bisa kita kita satukan, maka dia menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang disebut dengan team learning. Bagaimana orang belajar, bagaimana orang bekerja di dalam tim, sehingga dia mendapatkan sesuatu kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah ada. Ya. Bahkan dalam satu anekdot saya juga pernah ya ceritakan pada anak-anak gitu ya. Saya kasih teka-teki. Ada 3 orang yang cacat, ya, ingin melewati suatu pos yang di sana itu tidak boleh ada orang cacat. Ya. Yang satu pincang pakai tongkat, yang satu matanya juling, buta sebelah, yang satu lagi lumpuh. Bagaimana dia melatih pos itu supaya orang nggak tahu kalau dia cacat? Ini kan tim namanya. Ilustrasi ceritanya sepertinya konyol, tapi ya inilah tim. Bagaimana mereka bekerja? Akhirnya apa? Diatur strategi sama mereka bertiga. Ini kalau kita nggak bekerja sama, nggak bisa lewat kita ini di pos ini. Lalu bagaimana? Oke, sekarang kamu yang pincang, kamu kan pakai tongkat, kamu jalan duluan. Dia bikin jalan, seolah-olah dia bikin garis. Diseretkan tongkatnya kan bergaris terus. Lalu yang matanya buta sebelah melihat dari samping. Nggak lurus ini garis ini nih, nggak lurus. Dibilang sama yang lumpuh, hapus. Yang lumpuh terus karena dia ngesot jalannya dihapus lagi garis itu. Lewat terus dia. Kerja sama orang yang punya keterbatasan. Ya, jadi yang duluan yang nyeret tongkat karena dia kakinya pincang, akhirnya kan membentuk garis. Ya, yang juling seolah-olah mau melihat garis itu, mengukur garis itu. Oh, ini garis nggak lurus ini. Dibilang sama yang lumpuh di belakangnya, hapus. Ya dihapus kan, jadi jalannya ngesot kan. Dihapus lagi garis itu. Lewat. Ini cerita ini sebenarnya cerita memang, tapi inilah bentuk tim itu. Ya. Nah, yang bentuk realnya lagi barangkali bisa kita lihat misalnya. Kalau ada 4 orang ditugaskan untuk mengangkat barang seberat 100 kg dengan kemampuan yang berbeda-beda, maka barang ini nggak terangkat. Contoh, si A punya kemampuan mengangkat barang hanya 10 kg.
Si B punya kemampuan mengangkat 25 kg. Si C punya kemampuan mengangkat 35 kg. Dan si D punya kemampuan mengangkat 20 atau 30 kg. Kalau dibagi berempat, maka ada yang berhasil mengangkat dan ada yang tidak. Tapi karena dia angkat berempat sekaligus, yang lemah juga terbantu, ya, sehingga barang yang 100 kg itu bisa dikerjakan, bisa dipindahkan. Inilah yang dimaksud dengan kerja tim. Ya. Bagaimana membuat kerja tim ini supaya bagus? Bagaimana kerja tim ini supaya berhasil? Nggak usah riset ke luar negeri. Riset pada tubuh kita masing-masing. Kita punya 2 tangan, kita punya 2 kaki. Coba lihat bagaimana mereka bekerja sama. Logikanya kan kalau kaki kanan jalan ke depan, harusnya kan yang ikut kan kaki kanan juga. Kenapa tangan kiri yang jalan, yang ke depan? Kaki kanan ke depan, tapi tangan yang ke depan kiri. Apa falsafah di situ? Keseimbangan. Ya, itu tubuh kita mencontohkannya luar biasa. Apalagi yang dicontohkan oleh tubuh kita, kekompakan yang luar biasa. Ya, misalnya Bu Siti Dahria lagi jalan gitu ya, lagi jalan begitu, tahu-tahu kakinya kesandung. Kira-kira yang akan merespon duluan siapa? Begitu kakinya kesandung, yang akan merespon duluan siapa? Bukan kaki yang merespon duluan. Yang merespon duluan mulut. Aduh, gitu kan? Padahal mulut nggak kena apa-apa, nggak kepentok, nggak ngapain. Yang kepentok kan kaki. Tapi dia cepat merasakan. Aduh, gitu. Ya. Lalu tangan langsung turun ke bawah, membantu diusapi. Udah diusapin masih belum cukup juga, mata juga ambil peran. Karena saking sakitnya gitu kan, mata itu mengeluarkan air dia. Ya, mengalir air matanya kan, padahal mata nggak kena apa-apa. Yang kepentok kaki. Itu kekompakan tim yang dicontohkan oleh Allah dalam tubuh kita. Tangan, mulut juga bukan sampai ke adu aja. Sambil diusapin juga dia niup. Sakit. Jadi contoh tim untuk kerjasama itu Allah tunjukkan dalam tubuh kita luar biasa. Contohlah seperti tangan dengan punggung. Pernah nggak punggung bantu tangan? Nggak pernah. Lagi kalau punggung gatal, tangan paling cepat membantu. Langsung digorok ke belakang. Responnya luar biasa. Jadi kalau kita ingin membuat tim kerja yang baik, contoh ke tubuh kita sendiri aja. Maka kita akan menemukan bagaimana bekerja tim yang luar biasa. Ya, oke. Kemudian yang terakhir, apa yang disebut dengan system thinking. Apa itu system thinking? Adalah bagaimana cara orang mengatasi dan menyelesaikan masalah. Bagaimana cara kita mengatasi dan menyelesaikan masalah. Orang seringkali tidak mampu menyelesaikan masalah karena dia tidak tahu akar masalah. Ya. Karena kalau yang namanya menyelesaikan masalah itu harus dari akarnya. Orang menyelesaikan masalah itu dari fenomenanya. Contoh, saya kasih contoh. Yang namanya masalah, begitu Anda melihat ada rumah terbakar dari jarak jauh. Lalu Anda lihat kelihatan itu asapnya besar. Yang masalah yang mana?
Asapnya kah, apinya kah, atau rumahnya? Hah? Yang masalah adalah rumahnya. Tapi yang tampil ke permukaan apa? Asap. Itu namanya fenomena. Fenomena itulah apa yang tampil ke permukaan oleh karena ada penyebab. Jadi timbul asap yang besar, gitu ya, api yang besar. Jangan asapnya yang Anda semprot. Jangan apinya yang disemprot, nggak akan mati dia. Tapi coba semprot sumber di mana dia terbakar. Maka dia akan mati. Ibarat orang menebang pohon, jangan rantingnya yang Anda papas. Ya, ada pohon yang mengganggu Anda, lalu ranting itu yang Anda papas, Anda potong. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Pohonnya besok juga cabangnya lebih banyak lagi ranting yang timbul. Anda papas batangnya, nggak juga. Begitu Anda papas batangnya, maka besok cabangnya akan banyak keluar. Tapi coba Anda bongkar dari uratnya, dari akarnya. Potong uratnya, kasih minyak. Mati dia. Jadi, kata Peter Senge, kalau ingin menyelesaikan masalah, carilah akar masalahnya dan selesaikanlah dari akarnya. Supaya namanya masalah itu tidak berlarut-larut, akhirnya mengganggu kita. Ya. Dan yang namanya setiap masalah itu pasti ada solusi. Ya, namanya setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar. Nah, itu yang disebut dengan sistem thinking. Jadi bagaimana kita berpikir dalam sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Kan gitu kalau orang bicara. Jadi inilah 5 langkah yang ditawarkan oleh Peter Senge bagaimana orang untuk bisa meningkatkan itu. Jadi pertama adalah bagaimana kita punya personal mastery yang baik, kita punya mental yang akhlak dan kepribadian yang luar biasa. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita membangun visi bersama. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita punya mental yang tidak mudah menyerah, mental baja, mental yang siap menghadapi segala masalah. Karena begini, hidup ini sendiri masalah. Ada nggak yang menyatakan hidup ini nggak masalah? Hidup ini masalah. Tapi kok ada orang yang nyaman-nyaman saja menghadapi masalah? Berarti orang itu mampu menghadapi hidup itu dengan baik. Jadi karena hidup ini adalah masalah, yang ini adalah masalah, makanya kita nggak perlu lari dari masalah. Karena kalau kita lari dari masalah, berarti kita nggak usah hidup. Bukan? Karena hidup di sini masalah. Tapi bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam hidup, sehingga hidup itu menjadi indah. Jadi itu disebut dengan mental models. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mampu bekerja dalam tim, belajar dalam tim. Sama seperti sekarang nih, saya cukup bangga dengan angkatan 2019 kelas C ini. Ya. Kompak, dalam pengamatan saya kompak. Tapi kompaknya kan belum teruji. Baru 3 semester kan? Nah, biasanya akan kelihatan, dan selama ini seperti itu. Ya. Kompaknya itu akan mulai kendor nanti di semester 4, 5, dan 6. 7 dan 8-nya wassalam. Gitu. Ya. Jadi, di situ nanti akan kelihatan bahwa tim learning-nya bekerja nggak dengan baik. Artinya Anda akan tetap di dalam tim apa tidak? Tapi kalau Anda tetap di dalam tim dengan semboyan Anda seperti yang selalu saya ketik setiap saya mau ngajar. Ya, 2023 lulus. Itu kan suatu statement itu. Tapi semua nggak megang statement itu. Kalau semua megang statement itu, maka insya Allah Anda akan lulus pada tahun 2023.
Ya, oke. Barangkali sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Ada pertanyaan? Halo, Assalamualaikum. Ya, mana ini suaranya sih? Siti Rahayu, Ustaz, mau bertanya. Silakan, silakan. Halo, Karena di saya nggak Assalamualaikum. tampil jadi nggak. Oke, ya silakan. Ustaz, saya ingin bertanya. Hmm. Apakah guru-guru sebelumnya belajar personal mastery? Tetapi ada juga seorang guru yang mengajar kurang peduli terhadap personal mastery ini. Sehingga guru dan murid tidak ada chemistry. Jadi bagaimana Ustaz? Oke, baik. Terima kasih. Apakah semua guru itu sebelumnya pernah belajar tentang personal mastery? Personal mastery ini kalau dalam ilmu pendidikan, ya, itu yang terkenal dengan istilah kompetensi personal. Karena kan 4 kompetensi guru kan ya. Masih ingat itu? Hati-hati loh, gak boleh lupa loh. Itu dari daspen dulu saya berikan. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi individual, dan ada kompetensi sosial. Nah, personal mastery ini ada dalam kompetensi personal atau kompetensi individual. Bagaimana seorang guru itu mengembangkan potensi itu atau kompetensi itu? Ya, artinya apa? Bahwa menjadi seorang guru itu tidak bisa terpaksa. Apalagi dipaksa gitu ya. Menjadi seorang guru itu harus panggilan jiwa. Karena apapun pekerjaan kita, kalau tidak karena panggilan jiwa, kita tersiksa loh. Urusan gaji, urusan 15 nanti. Ya, gaji besar, tapi kalau kita bekerjanya nggak nyaman, kita belajar bekerjanya tertekan, nggak nyaman loh bekerja. Nggak akan betah. Gitu. Jadi bagaimana yang namanya bekerja itu sesuai dengan panggilan jiwa kita. Kalau kita bekerja, kita menjadi seorang guru terkena panggilan jiwa, maka kita akan mencintai profesi kita sebagai seorang guru. Kita akan selalu berpikir bagaimana ya cara saya mengajar supaya nyaman. Bagaimana ya anak-anak supaya dekat dengan saya. Bagaimana ya anak-anak itu selalu merindukan saya untuk mengajar. Bagaimana ya materi yang sulit ini bisa saya buat mudah. Bagaimana materi yang sulit ini bisa enjoy anak pelajar. Itu yang ada dalam pikiran guru. Bagaimana saya bisa membentuk kepribadian anak-anak. Jadi kalau kata Rahayu tadi, ada yang misalnya guru itu seperti kurang peduli dengan siswanya sehingga tidak mendapatkan chemistry-nya. Ya bisa jadi karena itu. Karena panggilan jiwanya nggak ada untuk menjadi seorang guru itu. Kan banyak guru yang terpaksa. Terpaksa kenapa? Ya daripada nganggur. Nganggur nih, lalu ada temannya nawarin, mau nggak jadi guru? Daripada di rumah terus, ya iyalah daripada saya nganggur, saya jadi guru deh. Jadi guru kok daripada nganggur. Nah, itu chemistry-nya nggak akan dapat. Ya, itu kalau menurut saya, kalau bahasanya saya bilang, itu namanya guru tidak sengaja. Aku nggak sengaja jadi guru, gimana mau bisa mengajar gitu. Karena yang namanya mendidik itu, coba Anda cari literatur, bacalah literatur apapun. Yang namanya mendidik itu adalah usaha sadar. Usaha sadar itu berarti usaha yang disengaja kan. Sengaja kita menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang pendidik. Sengaja kita menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang guru. Nah kalau menjadi gurunya tidak sengaja, ya nggak bisa mendidik. Jadi seorang guru itu seharusnya ya personal mastery-nya itu ya memang lahir dari jiwanya. Karena memang panggilan dia untuk menjadi seorang guru, dia mencintai profesi guru, maka kompetensi personalnya itu dia akan kembangkan, dia akan gali terus. Dan menggali yang namanya personal mastery itu nggak ada batasnya. Itulah yang masuk dalam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Long life education. Bagaimana kita mempelajari personal itu sepanjang hidup kita. Karena kan itu juga yang disampaikan oleh para ahli. Seorang guru apabila dia berhenti belajar, maka sesungguhnya dia juga harus berhenti mengajar. Berarti guru itu akan belajar seumur hidup. Bagaimana dia bisa mengembangkan dan mencintai profesinya sebagai seorang guru, dia harus belajar. Saya dan kita semua, Anda semua, kita terus belajar. Mungkin ada yang sudah jadi guru, ada yang calon guru. Kita akan terus belajar bagaimana menjadi seorang guru yang punya personal mastery yang baik. Karena ukuran personal mastery itu adanya bukan pada kita. Itu tadi yang saya katakan. Mutu kan? Standarnya oke, kita punya pendidikan S1. Ya kan? Tapi memenuhi kebutuhan pengguna jasa kita enggak? Pengguna jasa kita siapa? Siswa. Siswa nanti yang akan mengukur kita gini guru yang profesional apa tidak? Kita guru yang bermutu atau tidak? Bukan diri kita, oh saya kan guru yang profesional. Nggak bisa kita mengukur seperti itu. Yang akan mengukur kita itulah orang lain. Pengguna jasa kita. Siapa? Siswa yang paling dekat. Nyaman nggak siswa belajar dengan kita? Mengerti nggak siswa belajar dengan kita? Menikmati nggak siswa belajar dengan kita? Disitulah mutu kita sebagai seorang guru akan dipertaruhkan. Maka personal mastery itu perlu. Supaya bahwa mutu kita sebagai seorang guru itu bisa terjawab di situ. Begitu Rahayu ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada? Sebelum kita tutup. Sudah nggak ada lagi? Karena udah mikir mau maghrib. Kayaknya ada juga yang sudah mau pulang kerja. Ya, saya juga kan harus banyak ngerti ya. Anda kan sebagian masih di kantor. Sudah mau perjalanan pulang dari kantor, gitu ya. Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap materi untuk hari ini cukup. Ya, dan insya Allah minggu depan kita akan mulai membahas tentang peningkatan mutu pendidikan, tapi kita akan lihat melalui konsep Kaizen. Ya, hari ini kita bicara menggunakan konsepnya Peter Senge. Maka minggu depan kita akan coba membicarakannya melihat dari konsep Kaizen. Ya, baik. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama Anda. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat buat diri kita semua. Ya, dan atas segala kekurangan, kekhilafan, mungkin ada dari omongan, dari sikap saya yang kurang berkenan, saya mau diucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz.